Halo Capricorn, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini tentang siapa kamu sebenarnya. Ya, kita akan coba cek. Nggak bisa dipungkiri, inilah kamu sebenarnya ya. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat bagaimana kamu di mata mereka. Dan ingat teman-temanku Capricorn, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Capricorn, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Capricorn semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Apakah yang terbaca tentang energi kamu di sini? Beginilah mereka memandang kamu. Ya, seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Kita coba ambil kartu tarik ya. Oke. Ingat ya, ini ada di banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, nah, kartu ini menggambarkan ya, bahwasanya kamu itu adalah orang yang kuat. Kamu itu adalah orang yang pekerja keras. Walaupun di sini kamu seorang yang single parents, kamu seseorang yang benar-benar tidak punya siapa-siapa, atau kamu hidup sendiri, kamu mampu untuk mengandalkan diri kamu menghadapi hidup ini, menghadapi kenyataan ini. Itulah kamu. Jadi banyak orang-orang menilai kamu itu sebagai orang yang benar-benar bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Jadi mereka menilai kamu itu adalah orang yang hebat, ya. Orang punya ambisius yang cukup tinggi. Ambisi kamu itu bisa jadi nantinya akan menghantarkan kamu kepada suatu keberhasilan kamu, suatu kebahagiaannya kamu. Karena di sini aku melihat kamu selalu bertahan di dalam kondisi apapun, di dalam kondisi terpuruk sekalipun, kamu selalu bertahan di sini. Oke? Nah, ini hebatnya kamu. Nah, apalagi yang di sini? Beginilah orang yang memandang kamu ya. Ya tidak dipungkiri, kami itu punya kekuatan yang cukup luar biasa ya, membuat orang-orang merasa kagum terhadap kamu, membuat orang-orang merasa iri juga kepada kamu gitu loh. Kamu itu tipe pekerja keras ya. Kamu itu dikenal sebagai seseorang yang memiliki etos kerja tinggi dan tidak mudah menyerah. Itu kamu. Oke? Nah, kita coba lihat, apalagi kamu di sini juga orang yang punya tanggung jawab ya. Kamu itu intinya tidak suka membuang-buang waktu kamu dengan mimpi-mimpi yang mungkin berhayal gitu. Kamu nggak mau. Kamu lebih memilih ya udah kerja. Nah, hanya itu yang mungkin bisa mewujudkan impian kita. Ya. Jadi apapun realitanya itu kamu benar-benar ya bicara sesuai fakta gitu loh. Tidak mau berhalusinasi, tidak mau berhayal, tidak mau bermimpi-mimpi. Kamu selalu, ya apapun yang ada dalam pikiran kamu selalu buat itu semua jadi nyata. Ya, itulah kamu. Nah, benar kan? Di sini banyak hal-hal yang tidak terduga yang pada akhirnya kamu miliki di sini. Kenapa? Karena kamu juga orang yang disiplin. Ya, kamu juga orang yang sangat terorganisir gitu loh, dan selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas kamu dengan tepat waktu. Makanya banyak hal-hal yang tidak terduga datang kepada kamu karena kamu selalu menyelesaikan. Misalnya ada masalah ini gitu ya, terus kamu coba selesaikan. Kenapa? Karena kamu nggak tahu nantinya ke depan itu akan terjadi apa. Jadi orang menilai kamu itu adalah orang yang benar-benar disiplin, dan kamu itu adalah orang yang teguh pada perkataannya. Ya, juga kamu itu juga termasuk orang yang intinya perkataan kamu itu bisa dipegang lah gitu. Kamu tidak hanya membuat sebuah janji, kamu juga tidak membuat sebuah hal-hal yang membuat orang akhirnya berharap, enggak. Kamu itu orang yang benar-benar iya, enggak gitu loh. Ya. Nah, dan aku juga melihat kamu itu ya memang di sini menunjukkan sih banyak hal yang kamu miliki, banyak hal yang mungkin yang kamu buat ya, intinya keajaiban itu kamu buat sendiri gitu loh. Tidak hanya datang begitu saja.
Ya, karena kamu tadi yang orang yang punya tanggung jawab, kamu yang orang yang disiplin gitu ya, kamu orang yang pekerja keras, kamu orang yang ambisius, itu hebatnya kamu. Tapi ada nggak ya kekurangan kamu di sini? Kita akan coba lihat, kita ambil kartu tarik ya. Nah, Dad, kamu juga apa ya orangnya tidak suka sungkan ya. Jika misalnya ada nih teman-teman gitu ya yang toksik, yang manipulatif, kamu tahu orang itu punya energi negatif, kamu akan langsung untuk meng-cut off hubungan itu ya. Kamu tidak sungkan, apalagi di sini kamu orang yang mudah curigaan ya. Itu kekurangan kamu ya, kamu orang yang mudah curigaan ya. Secara alami sih kamu itu memiliki sifat yang benar-benar kayak, jika ada tingkah laku seseorang itu yang aneh, kamu mulai curiga ya. Apalagi kamu itu merasakan ada seseorang nih, atau mungkin dalam hal hubungan cinta lah, ada seseorang yang mudah didapatkan, mudah dimiliki. Misalnya kamu merayu dia nih, terus dia mudah aja jatuh cinta sama kamu. Nah, itu kamu curigai, kok bisa ya dia itu tiba-tiba suka sama aku, padahal dia kan belum mengenal aku. Di situ kamu mulai, oh jangan-jangan ini orangnya nggak baik nih, gitu loh. Karena kamu sendiri adalah orang yang sulit untuk menunjukkan perasaannya. Kalau kamu suka, terkadang kamu menyimpan dalam hati, ya. Jadi itu yang membuat kamu akhirnya ngerasa ya tidak mudah sih untuk menaklukkan kamu. Jika ada orang yang tiba-tiba jatuh cinta sama kamu, ya kamu mungkin merasa kayak heran kok tiba-tiba ya orang ini suka aku. Nah, jadi kamu juga bingung. Apalagi kamu itu termasuk orang yang begitu serius dan kaku. Di sini ada justice. Ini menggambarkan bahwasanya kamu itu termasuk orang yang adil ya. Jika kamu punya teman, jika kamu misalnya sudah punya pasangan, ya mungkin kamu juga punya orang tua nih, kamu juga akan adil. Perlakuan kamu itu mungkin terhadap pasangan dan terhadap orang tua. Jika kamu laki-laki, kamu juga termasuk orang yang bertanggung jawab terhadap pasangan dan terhadap keluarga juga. Mungkin kebanyakan orang kan suka mengabaikan orang tuanya gitu ya, karena udah fokus kepada pasangannya. Nah, tidak seperti itu, tapi kamu orang yang adil di sini ya. Oke. Dan Capricorn ini ya aku melihat adalah seseorang yang benar-benar ya janjinya itu bisa ditepati lah gitu ya. Kami itu adalah orang yang bisa ditepati janjinya. Karena di sini termasuk kamu orang yang adil, orang yang benar-benar bisa memahami kalau aku sudah berjanji ya aku harus tepati gitu loh. Jadi itu kamu. Oke. Kita akan coba lihat lagi satu kartu lagi ya. Nah, ini ada Page of Wands ya. Page of Wands ini adalah suatu kamu selalu memfokuskan. Jika kamu punya planning, jika kamu punya tujuan gitu ya, kamu selalu punya mungkin jika kamu punya kayak punya keinginan lah gitu ya, kamu akan memfokuskan kepada suatu titik itu. Oh, misalnya aku pengen punya mobil nih kata ya. Karena di sini kamu termasuk juga orang yang ambisius ya, ambisinya cukup luar biasa. Makanya di saat kamu menginginkan sesuatu, kamu benar-benar melakukan sesuatu hal untuk bisa mendapatkan itu loh. Jadi kamu itu selalu action di sini. Makanya adapun di sini beban berat yang kamu pikul, kamu akan bisa mengatasinya karena kamu di sini termasuk orang yang benar-benar ambisius, pekerja keras ya. Oke. Nah, kamu juga sebenarnya kami ini juga orangnya cenderung kurang fleksibel ya, dan kaku juga sih ya. Terkadang banyak orang-orang yang takut untuk mendekat ke kamu karena seolah-olah kayak dia disiplin loh orangnya, dia ini orangnya begini begitu loh. Jadi seolah-olah orang itu kayak berpikir kembali untuk mendekati kamu ya. Tapi jika orangnya sudah mengenal kamu itu adalah seseorang yang benar-benar friendly gitu loh ya. Ini ada Ace of Wands. Nah, dan aku juga melihat kamu ini adalah seseorang yang selalu mendapatkan hal-hal yang yang di luar pikiran kamu lah. Ya, kamu itu seolah kayak selalu beruntung gitu loh. Ya, kamu itu menjadi seseorang yang benar-benar banyak disukai orang sih juga ya, banyak disukai orang. Tapi terkadang jika seseorang itu tidak mengenal kamu atau baru mengenal kamu, mereka mungkin sedikit agak ya mungkin kayak kurang percaya diri sih sama kamu atau bagaimana gitu ya. Nah, kita coba lihat dari kartu oracle. Oke, kartunya sebentar.
Oke, kita coba cek dari kartu orakel ini ya, tentang kamu. Beginilah orang memandang kamu, seperti apakah itu? Kita akan coba cek. Teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Dan itu berbayar. Oke, kita akan ambil kartunya karena nggak muncul. Ada Declaration of Light. Nah, di sini aku juga melihat ya, kami itu selalu menjadi sebuah cahaya di setiap lingkungan kamu, dimanapun kamu berada, kami itu selalu menjadi cahaya bagi mereka, gitu loh. Oke, kita coba buka dulu kartunya. Ya. Nah, aku juga merasakan ya, kami itu adalah sosok yang benar-benar kayak banyak dicari gitu loh, banyak dicari orang karena kalau kamu ini dijadikan seorang pasangan, itu termasuk orang yang begitu bisa membahagiakan gitu loh pasangannya sendiri. Dan ibarat kata itu akan benar-benar bisa bahagia gitu lah untuk dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan untuk selamanya. Jika benar-benar kamu itu dihargai juga. Tapi kalau kamu sudah tidak dihargai, kamu tidak akan sungkan-sungkan untuk mengakhiri semuanya. Itu kamu. Intinya kamu juga bisa jika menemukan tempat juga ya. Begitulah sih istilahnya. Oke. Yang aku katakan tadi di sini, kamu itu menjadi sosok yang selalu menerangi orang-orang di sekitar kamu. Ya. Sehingga banyak orang yang ngerasa terbantu dengan hadirnya kamu di sini. Apalagi kamu itu orang yang benar-benar baik ya, orang yang bisa menunjukkan, setidaknya orang yang dekat dengan kamu itu bisa termotivasi gitu loh dari apa yang kamu lakukan. Maka di sini kamu juga punya potensi ya. Jika kamu terpuruk, jika kamu kayak memiliki masalah dalam pekerjaan ya, sebenarnya kamu bisa untuk menemukan suatu perubahan itu. Ya, karena kamu termasuk orang pekerja keras, kamu termasuk orang yang pintar dan cerdas, ya. Kamu juga orang yang punya ambisi. Jadi ya kenapa kamu harus misalnya stuck gitu loh. Ya mungkin ada juga sih beberapa dari kamu itu yang stuck, kepikiran ya. Kenapa? Karena kamu yang merasa kayak udah nggak mampu, kamu sudah tidak punya kepercayaan diri kamu. Karena apa? Karena terlalu banyak masalah yang kamu hadapi. Tapi sebenarnya masalah itu yang membuat kita banyak belajar. Jadi kamu harus tahu ya, jika kamu ngerasa ya iya bener kak, aku itu begini begitu loh, aku ngerasa nggak semangat untuk begini, untuk kerja, untuk apa. Nah sekarang lawan semua itu, karena kamu itu termasuk orang yang pintar loh, kamu itu termasuk orang yang banyak dicari dan dibutuhkan. Jadi ya manfaatkanlah apa yang ada dalam diri kamu itu. Oke, ini ada make a wish. Nah kamu juga termasuk seseorang yang ibarat kata itu selalu meminta itu dengan cara berdoa. Karena hanya Tuhan yang mungkin bisa membantu kamu, yang bisa menuntun kamu, membimbing kamu gitu loh. Ya bisa jadi kamu di sini meningkatkan spiritualitasnya kamu, sehingga akhirnya Tuhan selalu menjaga kamu dari hal-hal yang tidak baik. Ya, itu kamu. Beginilah mungkin orang yang memandang kamu. Ada yang mungkin mulai sungkan, ada yang mungkin mereka merasa ingin dekat dengan kamu karena merasa diterangi, kayak dituntun gitu. Sementara kamu sendiri juga butuh tuntunan gitu loh. Ya, terkadang ya tidak bisa dipungkiri juga. Namanya kita manusia, ya berusaha untuk berbuat baik. Nah, namun kita juga butuh juga kebaikan-kebaikan dari orang gitu loh. Ya, oke, ada seremoni. Aku juga melihat beberapa dari kamu itu akan selalu ditemukan dengan hal-hal yang membahagiakan. Kamu akan selalu ditemukan dengan hal-hal yang membuat kamu kagum gitu loh. Mungkin seseorang yang baik juga, karena kamu di sini baik. Sehingga akhirnya kamu juga bertemu dengan orang yang baik begitu ya. Ada sunlight after darkness-nya, ada cahaya setelah adanya gelap, setelah gelap ya, intinya setelah gelap terbitlah terang. Jadi pernah sih kamu itu berada di posisi kehidupan kamu yang benar-benar gelap, tapi akhirnya kamu yakin dengan ambisi kamu, dengan kerja keras kamu tahu akan ada sebuah kebahagiaan setelah kesedihan begitu ya. Oke, nah jadi teman-temanku, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hiburan bagi kamu ya. Karena di sini
kita, ingin membaca mungkin, beberapa karakter dari kamu ya. Semoga ini juga menjadi motivasi bagi kita ke depannya, di mana kamu ngerasa diri kamu tidak mampu, tidak layak, ternyata kamu layak gitu loh. Nggak layak untuk bahagia, layak untuk dicintai, dan sebagainya. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi, dadah.